Nama aku Clara, dan hari ini aku mau berbagi sesuatu yang mungkin sangat pribadi. Sebuah cerita yang selama ini aku simpan sendiri, tentang bagaimana hidupku berubah drastis karena hutang suamiku. Kalian tahu, pernikahan itu indah, sampai suatu hari, suamiku, Adi, mengaku terlilit hutang besar pada temannya sendiri, Rama. Dan jalan keluar yang dia tawarkan kepadaku adalah neraka. Aku harus memberikan kenikmatan kepada Rama sebagai penebus hutang. Bayangkan, dijadikan objek, tubuhku ditumbalkan demi kesalahan orang lain. Perasaan hancur, jijik, dan terhina itu nyata. Tapi yang lebih gila lagi, di tengah kehancuran itu, aku justru menemukan perhatian dari Rama. Pria yang seharusnya ku benci, perlahan menjadi satu-satunya yang memberiku kehangatan. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan ganda, tentang pilihan-pilihan sulit, dan tentang bagaimana sebuah pengorbanan bisa berujung pada sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Siap mendengarkan ceritaku? Mari kita mulai. Langit senja di Semarang selalu punya cara menenangkan. Jingga dan ungu berbaur jadi satu. Tapi belakangan, bahkan keindahan itu tak bisa menembus dinding cemas yang melingkupi hatiku. Namaku Clara. Dulu, hidupku terasa sederhana, bahagia, dengan Adi, suamiku. Kami punya rumah kecil, impian sederhana, dan cinta yang kurasa cukup. Namun, entah sejak kapan, bayang-bayang itu mulai muncul. Awalnya hanya pertengkaran kecil soal uang, tagihan yang menumpuk, atau barang-barang yang mendadak hilang dari rumah. Adi, biasanya pria periang dan penuh ide, perlahan berubah. Ia sering melamun, tatapannya kosong, dan senyumnya hilang entah kemana. Ponselnya selalu menempel di tangannya, dan ia jadi sangat tertutup. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi setiap kali kutanya, ia hanya menjawab dengan nada kesal atau mengalihkan pembicaraan. Bisnis sedang sulit. Klar, nanti juga beres, katanya, tapi matanya tak meyakinkan. Kecurigaanku memuncak saat ia mulai sering tidak pulang atau pulang sangat larut. Baunya kadang bercampur asap rokok dan alkohol, padahal dulu ia bukan pecandu. Malam itu, petir menyambar, seolah alam pun turut berteriak. Adi pulang dengan langkah gontai, wajahnya pucat pasi. Ia duduk di sofa, tangannya gemetar memegang sebuah amplop coklat. Kurasakan hawa dingin merayap di punggungku. Ini bukan pertengkaran biasa. Ini jauh lebih buruk. Kelar. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku punya masalah besar. Aku menahan napas, menanti setiap kata yang akan keluar dari bibirnya seolah itu adalah vonis mati. Dan memang, vonis itu datang. Adi mengaku, bisnis propertinya yang ia geluti diam-diam ternyata ambruk total. Ia berinvestasi terlalu jauh, dan kini, ia terlilit hutang yang sangat besar. Lebih parahnya, ia berhutang pada Rama, teman lama kami, yang juga dikenal sebagai rentenir berhati dingin. Jumlahnya, cukup untuk menghancurkan hidup kami berkeping-keping. Aku sudah coba segalanya. Klar, aku pinjam sana-sini, tapi tidak cukup. Ia tertunduk lesu. Rama menagih. Dia bilang kalau tidak lunas minggu ini, dia akan menyita semua yang kita punya. Bahkan nyawaku mungkin jadi taruhan. Aku merasakan darahku berdesir, marah, jijik, dan juga takut yang luar biasa. Bagaimana bisa ia sebodoh ini? Bagaimana bisa ia menyembunyikan ini dariku? Aku ingin berteriak, menamparnya. Tapi melihatnya begitu putus asa, aku malah merasa iba. Ia tampak begitu hancur. Malam itu, setelah pertengkaran hebat dan tangisan yang tak terbendung, Adi kembali berbicara. Kata-katanya keluar seperti bisikan setan yang meracuni telingaku. Ada satu cara, Klar, katanya. Suaranya dipenuhi putus asa. Rama, dia bilang, dia mau menunda penagihan hutang ini. Asal. Ia ragu, menghindari tatapanku. Asal, kamu mau menemaninya. Sesekali. Duniaku runtuh saat itu juga. Menemaninya? Apa maksudnya? Menemaninya? Aku tahu Rama. Ia pria hidung belang yang terkenal.
Kepalaku langsung memahami maksud busuk itu. Tidak, aku tidak mau. Apa-apaan ini, Di? Kau menjadikanku penebus hutangmu? Teriakku histeris. Air mata mengalir deras membasahi pipi. Adi meraih tanganku. Memohon. Matanya berkaca-kaca. Kumohon. Klar. Ini satu-satunya jalan. Demi kita. Demi masa depan kita. Aku janji ini tidak akan lama. Begitu aku bisa melunasi hutangnya, semua ini akan berakhir. Aku mohon. Klar. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku menatapnya. Pria yang kucintai. Kini menjadi pria yang menjerumuskanku ke dalam jurang terdalam. Aku merasa terpojok. Tak berdaya. Antara melindungi diriku dari kehinaan atau menyelamatkan pria yang sudah menghancurkan hidupku. Keputusasaan membelenggu. Dan di malam itu, aku merasakan jiwaku sedikit demi sedikit mulai mati. Malam itu terasa seperti satu abad. Aku tidak bisa tidur. Kata-kata Adi terus berputar di kepalaku, menggerus sisa-sisa harga diriku. Menemaninya sesekali. Kalimat itu terdengar seperti racun, tapi di sisi lain, wajah putus asa Adi juga terbayang. Bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkan rumah tangga kami jika aku sendiri yang menghancurkannya dengan menolak? Namun, bagaimana aku bisa hidup dengan diriku sendiri jika aku setuju? Aku mencoba mencari jalan lain. Sepanjang malam, aku merangkai daftar kontak, memikirkan siapa tahu ada kerabat atau teman yang bisa meminjamkan uang. Tapi daftar itu terasa kosong. Keluarga kami tidak sekaya itu, dan teman-teman kami juga sedang berjuang. Adi sudah mencoba semua bank dan rentenir lain, tapi tidak ada yang mau mengambil risiko. Rama, si serigala berbulu domba itu, adalah satu-satunya yang bersedia berunding. Pagi tiba, membawa serta keputusan yang sangat berat. Aku menatap Adi yang tertidur pulas di sampingku. Wajahnya masih memancarkan beban berat. Rasa benci dan kasihan bercampur aduk. Pada akhirnya, demi masa depan kami, demi kelangsungan pernikahan kami, aku mengangguk. Sebuah anggukan yang terasa seperti kematian kecil bagi jiwaku. Aku akan melakukannya. Ucapku. Suaraku nyaris tak terdengar. Adi terbangun. Matanya membesar. Antara lega dan bersalah. Ia mencoba meraihku. Tapi aku menghindar. Sentuhannya terasa menjijikkan saat itu. Rama menelpon siang harinya. Suaranya di telepon ramah. Seolah kami hanya akan bertemu untuk minum kopi. Clara, bagaimana? Adi sudah menyampaikan. Tanyanya. Suaranya yang tenang justru membuatku semakin mual. Sudah, Rama. Jawabku singkat. Kapan? Ia menyebutkan sebuah kafe mewah di kawasan Kota Lama Semarang. Sore nanti. Aku segera mempersiapkan diri. Tapi setiap helaan napas terasa berat. Gaun yang kupakai terasa seperti kafan. Jantungku berdebar tak karuan. Campuran rasa takut dan jijik menguasai. Aku merasa seperti domba yang diantar ke jagal. Ketika aku sampai di kafe itu, Rama sudah menunggu. Ia melambaikan tangan, senyumnya lebar, seolah kami adalah teman lama yang baru bertemu. Ia berdiri, menarik kursi untukku. Clara, senang bertemu denganmu, katanya. Nadanya hangat, terlalu hangat. Ia terlihat rapi, karismatik, dengan setelan jas mahal. Jauh dari bayangan preman rentenir yang kubayangkan. Tapi itu justru membuatku semakin tidak nyaman. Seolah ia sengaja menampilkan sisi manusiawi yang memuakkan. Kami duduk. Ia berbicara tentang bisnis, tentang Adi, seolah ia benar-benar peduli. Aku hanya mengangguk, berusaha menelan ludah yang terasa pahit. Aku terus menunggu inti dari pertemuan ini. Dan akhirnya, ia mengatakannya. Jadi, Clara, katanya, tatapannya lekat padaku. Hutang Adi cukup besar. Tapi aku orang yang fleksibel. Kita bisa selesaikan ini perlahan. Dengan caraku. Aku mengangguk. Lidahku keluh. Aku hanya ingin semua ini cepat selesai. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat yang lebih nyaman, Clara?
Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan lebih pribadi. Malam itu, di sebuah apartemen mewah yang asing, aku merasakan duniaku runtuh. Detailnya tidak penting. Yang penting adalah perasaan setelahnya. Hancur, kotor, dan kosong. Aku bukan lagi Clara yang sama. Bagian dari diriku telah direnggut paksa, dijual oleh suamiku sendiri demi menyelamatkan masa depan yang entah masih pantas untuk diselamatkan. Ketika aku kembali ke rumah, jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi. Adi masih terjaga, duduk di sofa, menantiku. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran, tapi ketika melihatku, kekhawatiran itu perlahan berubah menjadi ekspresi lega yang tak bisa disembunyikan. Ia mendekat, ingin memelukku. Tapi aku mundur selangkah. Tatapan mataku dingin, penuh jijik. Aku melihat seorang pria asing di hadapanku. Seorang pria yang telah mengorbankan kehormatanku demi dirinya. Aku masuk ke kamar mandi, membuka keran shower, dan membiarkan air dingin mengguyur tubuhku. Air mata bercampur dengan tetesan air, tapi tidak ada yang bisa membersihkan kotoran yang kurasakan di dalam diriku. Malam itu, aku tahu ini hanyalah awal. Awal dari penebusan yang terlarang. Awal dari neraka pribadi yang harus kujalani. Minggu-minggu berlalu setelah malam pertama itu, dan neraka pribadiku baru saja dimulai. Seharusnya 1 kali sudah cukup, tapi nyatanya, hutang Adi begitu besar hingga pembayaran itu harus berlanjut. Rama mulai menelepon secara rutin, mengirim pesan singkat, atau bahkan muncul di tempat-tempat tak terduga. Ia tidak pernah mengancam secara langsung, tapi keberadaannya adalah ancaman itu sendiri. Setiap kali ponselku bergetar dengan namanya di layar, aku merasakan perutku mual. Awalnya, aku membenci Rama. Membenci sentuhannya, tatapannya, bahkan suaranya. Setiap pertemuan adalah siksaan. Aku akan pulang dengan perasaan kotor, langsung masuk ke kamar mandi, dan mengguyur tubuhku berulang kali, seolah bisa membersihkan noda yang menempel di jiwaku. Aku juga membenci Adi. Kebencianku padanya tumbuh subur di antara rasa sakit dan kehinaanku. Ia seolah hidup normal kembali, lega setelah beban hutangnya beralih ke pundakku. Ia bahkan jarang bertanya tentang pertemuan-pertemuan itu, seolah memilih untuk menutup mata. Sikapnya itu semakin membuatku jijik. Namun, perlahan, ada yang berubah. Rama tidak selalu bertindak seperti predator. Kadang, ia hanya mengajakku makan siang di restoran-restoran mewah di Semarang, atau sekadar minum kopi di kafe tempat kami pertama bertemu. Ia mulai berbicara, tidak hanya tentang bisnis, tapi tentang dirinya, masa lalunya, dan bahkan impiannya. Ia menunjukkan sisi lain yang tak kuduga, perhatian. Ia akan menanyakan kabarku, apakah aku lelah, atau apakah aku butuh sesuatu. Ia mengingat detail-detail kecil tentangku yang Adi sendiri tak pernah ingat. Suatu kali, aku sedang melamun di kafe, memikirkan betapa hancurnya hidupku. Rama melihatnya. Ia tidak mengomentari, tapi ia meletakkan tangannya di atas tanganku di meja. Sentuhan itu tidak menjijikkan seperti dulu. Justru menenangkan. Ia hanya menatapku, dan entah kenapa, aku merasa ia melihat diriku, bukan hanya tubuhku sebagai objek. Kamu terlihat lelah, Clara, katanya lembut. Apakah Adi masih membuatmu stres? Kata-kata itu mengagetkanku. Aku tidak pernah menceritakan detail masalah rumah tanggaku kepadanya. Tapi ia tahu. Ia seolah bisa membaca pikiranku. Saat itu, aku merasakan konflik batin yang mengerikan. Aku tahu aku seharusnya membencinya, menjauhinya. Tapi di sisi lain, perhatiannya, pengertiannya yang aneh itu, perlahan-lahan mengikis dinding pertahananku. Ia tidak pernah memaksaku, tapi selalu tahu bagaimana membuatku merasa nyaman dalam situasi yang seharusnya sangat tidak nyaman. Hubungan terlarang ini bukan lagi sekadar pembayaran yang dingin dan transaksional. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang berbahaya, terlarang, tapi juga memabukkan. Aku mulai menemukan diriku menanti telepon darinya. Menanti pertemuan selanjutnya. Tidak lagi dengan rasa jijik mual, tapi dengan campuran rasa takut, penasaran,
Dan entah apa lagi yang tidak berani kuakui. Setiap kali kami bertemu, ia akan berbicara tentang hal-hal yang membuatku merasa berharga, sesuatu yang sudah lama tidak kudengar dari Adi. Ia memuji caraku berpikir, seleraku, bahkan senyumku. Aku mulai merasa hidup lagi, hidup di luar bayang-bayang kehancuran yang diciptakan Adi. Kebersamaan kami, anehnya, terasa seperti pelarian. Pelarian dari realitas pahit di rumah, dari suami yang seolah tak lagi melihatku sebagai seorang istri, melainkan sebagai alat penebus dosa. Aku tahu ini salah. Sangat salah. Aku mengkhianati pernikahanku. Tapi siapa yang menjerumuskanku ke dalam jurang ini? Suamiku sendiri. Dan kini, pria yang seharusnya menjadi sumber ketakutan dan kebencianku, perlahan menjadi satu-satunya orang yang memberiku perhatian tulus. Aku benci diriku yang mulai menyukainya. Benci diriku yang mulai mencari kenyamanan di dalam dekapan yang seharusnya haram. Lingkaran setan ini mengikatku semakin erat, dan aku tidak tahu bagaimana, atau apakah aku ingin melepaskan diri. Semarang di musim hujan punya aroma khas tanah basah dan melati yang menyengat, mengingatkanku pada kenangan manis yang kini terasa begitu jauh. Bulan-bulan berlalu, dan aku merasa semakin terjerat dalam jaring laba-laba yang kubuat sendiri. Setiap sentuhan Rama terasa seperti belati yang menusuk di punggung Adi, namun anehnya, sentuhan itu juga seperti balsam yang menenangkan luka-luka yang diukir Adi. Aku membenci diriku sendiri karena merasa nyaman, bahkan menikmati hubungan terlarang ini. Rama terus menunjukkan sisi dirinya yang membuatku bingung. Ia bukan pria kasar yang kupikirkan. Di luar urusan pembayaran, ia adalah pendengar yang baik, pria yang tahu bagaimana membuatku tertawa, dan bahkan sesekali menunjukkan kepedulian yang tulus. Ia sering membawakan bunga mawar merah muda favoritku, atau mengirimkan makanan dari restoran favoritku. Hal-hal kecil, namun sangat berarti, terutama karena Adi semakin hari semakin acuh tak acuh. Setelah merasa aman dari ancaman Rama, Adi kembali pada kehidupannya. Ia seolah melupakan bagaimana aku harus menebus kesalahannya. Ia jarang bicara, sibuk dengan ponselnya, dan bahkan kami hampir tidak pernah berbagi ranjang lagi. Kehangatan yang dulu ada di antara kami telah lama menguap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam dan rasa hampa yang menusuk. Aku merasa seperti benda mati di rumah kami, hanya ada untuk membersihkan kekacauan yang ia ciptakan. Perbandingan antara Adi dan Rama menjadi semakin jelas. Adi, suamiku, adalah sumber kekecewaan dan rasa sakitku. Rama, teman suamiku, seharusnya adalah pelacur dan penyebab kehancuranku. Namun dia justru menjadi satu-satunya yang memberiku perhatian dan kehangatan yang kurindukan. Pikiran ini membuatku muak pada diriku sendiri. Bagaimana bisa aku jatuh sejatuh ini? Aku merasa jijik, namun sekaligus terperangkap dalam kebutuhan emosional yang tak bisa kupungkiri. Suatu sore, setelah salah satu pertemuan kami, Rama mengantarku pulang. Hujan rintik-rintik membasahi kaca mobil. Ia menoleh padaku, tatapannya lekat, seolah mencari sesuatu di dalam mataku. "Clara," katanya, suaranya pelan dan serius. "Aku tahu ini salah. Kita berdua tahu ini salah. Tapi..." Ia menghela napas. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku menyukaimu, Clara. Bukan hanya karena hutang Adi. Aku benar-benar menyukaimu." Pengakuannya menghantamku seperti gelombang pasang. Hatiku berdebar kencang. Itu adalah kalimat yang sudah lama tidak kudengar. Sebuah pengakuan perasaan yang tulus. Rasa terkejut, takut, dan anehnya, sedikit kelegaan, bercampur aduk. Aku tahu ini adalah batas yang tidak boleh kami lewati, tapi pada saat yang sama, aku tidak bisa menyangkal apa yang kurasakan. Di tengah kehancuran rumah tanggaku, perhatian dan pengakuan Rama memberiku secercah harapan yang berbahaya. Aku menatapnya, tidak bisa berkata-kata. Air mataku mulai menggenang. Aku adalah wanita yang dikhianati suaminya, lalu menemukan kenyamanan dalam pelukan pria yang seharusnya ku benci. Aku adalah seorang istri yang berselingkuh, namun merasa menjadi korban. Pengkhianatan ini terasa ganda.
Adi mengkhianatiku dengan menjadikanku penebus hutang, dan aku mengkhianati pernikahanku dengan membiarkan perasaanku tumbuh untuk Rama. Pada titik ini, aku tidak lagi yakin siapa korban sebenarnya, dan siapa pelakunya. Yang jelas, aku terjebak di tengah-tengahnya, hancur berkeping-keping, dengan pecahan hati yang perlahan mulai jatuh untuk pria yang seharusnya menjadi musuhku. Pengakuan Rama menggantung di udara seperti guntur yang belum meledak. Aku tidak tahu harus merespons apa. Antara terkejut, lega, dan takut. Takut akan konsekuensi dari perasaan yang sudah lama kupendam ini. Air mata yang sudah menggenang akhirnya tumpah. Bukan lagi air mata kepedihan, tapi air mata kebingungan yang menyesakan. Rama meraih tanganku. Jemarinya membelai punggung tanganku dengan lembut. Aku tidak memintamu membalasnya, Clara. Bisiknya. Aku hanya ingin kamu tahu. Ketika ia mengantarku sampai depan rumah, aku masih linglung. Begitu pintu mobil tertutup, aku berdiri mematung di teras. Pikiranku kalut. Rama menyukaiku. Dan aku tidak bisa memungkiri. Perasaanku padanya pun sudah bukan lagi sekadar benci. Ada simpati, kenyamanan, bahkan ketertarikan yang tak pantas. Bagaimana bisa pria yang menjadi awal mula kehancuranku justru menjadi satu-satunya yang menawarkan secercah harapan? Malam itu, rumah terasa dingin dan hampa. Adi sudah tidur, memunggungiku, seperti biasa. Aku memandangi punggungnya, yang dulu terasa kokoh dan melindungiku, kini terasa asing dan jauh. Aku bertanya pada diriku sendiri, siapa Adi bagiku sekarang? Suami yang menjualku demi hutangnya? Pria yang memilih untuk menutup mata atas penderitaanku? Atau sekadar bayangan dari masa lalu yang indah, yang kini telah hancur lebur? Aku bangkit dari ranjang, berjalan pelan ke arah jendela, menatap rembulan yang bersinar pucat di atas langit Semarang. Pilihan terasa begitu pahit. Terus berpura-pura dengan Adi, hidup dalam kebohongan yang membusuk, dengan kenangan terlarang bersama Rama yang akan menghantuiku seumur hidup? Atau mengikuti gejolak perasaanku, mencari kebahagiaan di luar tembok pernikahan yang sudah retak ini, bahkan jika itu berarti bersama pria yang seharusnya menjadi musuh? Konsekuensinya terasa begitu besar, begitu menakutkan. Jika aku memilih Rama, apa jadinya? Apakah ia serius dengan pengakuannya? Atau ini hanya permainan lain? Dan bagaimana dengan Adi? Apakah aku siap menghadapi kehancuran total yang pasti akan terjadi jika kebenaran terungkap? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungku yang berpacu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak punya jawaban pasti. Tapi satu hal yang ku tahu, aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak bisa lagi menjadi penebus hutang, baik secara finansial maupun emosional. Aku tidak tahu apakah aku akan lari dari Adi, atau justru menghadapinya. Aku tidak tahu apakah Rama adalah jawaban, atau hanya ilusi lain. Namun, di malam itu, di bawah cahaya rembulan yang redup, aku merasakan tekad baru. Tekad untuk memilih diriku sendiri, untuk pertama kalinya. Mungkin ini akan menjadi kehancuran total. Atau mungkin, ini adalah awal dari kebebasan yang telah lama kudambakan. Terlepas dari siapapun yang menungguku di ujung jalan. Aku hanya ingin bisa bernapas lagi, tanpa beban hutang, tanpa beban kebohongan, dan tanpa beban pengkhianatan ganda yang telah menggerogoti jiwaku.